Oke, saya ulangi lagi. Jadi training itu di dalamnya ada 4 proses ini. Ada learning, ada performance, ada people, dan ada job. Jadi di awal sudah saya jelaskan ketika Anda nanti berposisi sebagai lembaga training atau provider sebuah lembaga yang punya jasa untuk meningkatkan SDM, maka langkah yang pertama adalah Antum harus tahu perusahaan klien yang mau Antum tuju. Caranya gimana? Antum cari informasi dulu. Antum ketemu dulu dengan yang punya, dengan pimpinan, untuk mengetahui visi misi perusahaan, untuk mengetahui kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan perusahaan itu terkait dengan peningkatan SDM. Nilai-nilai budaya kulturnya kayak apa. Nah, data-data itu semua itu dipakai oleh Antum semua untuk menyusun nanti mendesain sebuah pelatihan yang itu nanti dalam bentuk penawaran proposal. Jadi Antum nanti bisa menawarkan judulnya pelatihannya, metodenya kayak apa, terus kemudian bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang disampaikan oleh perusahaan itu. Nah, saya kembali lagi ke sini. Jadi yang pertama training itu adalah learning, ada proses pembelajaran. Di situ entah dalam bentuk game, entah dalam bentuk role play, entah dalam bentuk FGD. Ada proses pembelajaran yang kemudian orang menjadikan paham. Yang kedua adalah performance. Performance itu hal ini mengacu pada hasil yang diperoleh di dalam melakukan pekerjaan dibandingkan dengan harapan. Jadi nanti di dalam desain pelatihan yang kamu tawarkan pada perusahaan, itu kamu menyampaikan hasil yang dicapai itu nanti ini. Jadi setelah mengikuti training ini, nanti diharapkan ada perubahan. Itu performanya, mengacu pada hasil yang diperoleh. Ketika nanti mereka ikut di dalam pelatihan yang Antum lakukan. Jadi ada proses pembelajaran tadi itu, kemudian ada performance. Performanya apa yang ingin diperoleh. Jadi mengacu pada hasil yang diperoleh di dalam melakukan pekerjaan. Jadi dibandingkan dengan harapan. Jadi antara sebelum pelatihan itu kelihatan harapannya apa, setelah pelatihan itu ada perubahan atau tidak, itu biasanya lembaga training itu akan membuat output hasilnya nanti kayak gini. Nah, nanti dia akan evaluasi pada saat setelah pelaksanaan training 3 bulan di perusahaan itu terjadi perubahan atau tidak. Ini kalau kita akan mengemas menjadi lembaga training yang profesional. Yang kedua tadi, selain learning, performance, kemudian ada people. Nah, people itu peserta training. Peserta training, audiennya siapa? Nah, maka peserta training itu perlu ditanya, misalnya, Antum punya klien Pertamina. Ini yang training sama kami itu apa saja Pak, siapa saja, misalnya para supervisor, para sales, atau para manajer. Nah, tentu berbeda. Dari peserta training atau audien, maka Antum, kita akan bisa membuat apa, desain pelatihannya kayak apa. Nanti bentuk kursinya kayak apa. Karena beda antara sales dengan para manajer tentu beda. Maka langkah yang ketiga adalah selain learning tadi itu, kemudian performance people. Kalian harus bertanya tentang peserta trainingnya siapa, audien kita siapa, karena itu nanti akan menentukan desain pelatihannya. Oke, bisa dipahami? Kemudian yang keempat, job. Aspek penting yang harus disampaikan dalam training. Nah, inilah yang nanti kita susun. Setelah kita tahu masalah perusahaannya, terus kemudian nilai-nilai kultur budaya perusahaan itu apa yang ingin ditanamkan pada SDM-nya, kemudian harapannya apa bosnya itu terhadap ketiga anak buahnya ikut pelatihan, terus kemudian pesertanya siapa, audiennya siapa, baru kemudian job, aspek penting yang harus disampaikan dalam training. Maka apa-apa saja yang disampaikan dalam training itu akhirnya Antum susun. Nah, inilah isi dari proposal ketika kamu menawarkan sebuah pelatihan. Inilah yang kemudian bagaimana kita mendesain sebuah pelatihan itu, dan itu ditawarkan pada perusahaan itu. Oke. Nah, mengapa training itu penting? Satu, pertama, karena manusia harus terus berkembang. Jadi yang namanya manusia terus berkembang, terus meningkatkan diri. Nah, model terbaik di dalam transfer knowledge, skill, dan kompetensi itu adalah training, pelatihan. Nah, training ini adalah sebagai modal perbaikan kinerja. Jadi ada 3 alasan.
kenapa kok training itu jadi penting, peningkatan SDM itu penting. Yang pertama, manusia terus berkembang. Jadi perusahaan manapun yang ingin perusahaannya maju, pasti dia akan meningkatkan SDM-nya, peningkatan kompetisinya. Dan model terbaik di dalam transfer knowledge, skill, dan kompetensi itu adalah dengan pelatihan, dengan training. Dan yang ketiga, training itu sebagai modal perbaikan kerja. Jadi sekali lagi, ketika nanti antum setelah lulus, misalnya antum punya spesialisasi atau bentuk lembaga training, maka antum harus memiliki kemampuan mendesain sebuah pelatihan. Bagaimana mendesain sebuah pelatihan itu, tahapannya tadi sudah saya jelaskan. Jadi yang pertama, antum harus mencari tahu klien antum, kebutuhannya apa, SDM yang di training apa, materinya apa, masalah yang harus diselesaikan di perusahaan itu apa, kok mengundang antum sebagai trainer atau mengundang lembaga training antum. Nah, itulah nanti kemudian data-data itu diambil, kemudian disusun oleh antum membuat sebuah proposal, membuat sebuah desain sebuah pelatihan. Nah, kalau kemudian kita tidak mengetahui visi misi perusahaan, kita tidak tahu kultur budaya perusahaan itu, masalah di perusahaan itu apa, maka kita tidak akan pernah bisa memberikan solusi. Jadi mencari tahu masalahnya dulu dengan cara apa? Menggali informasi di perusahaan itu. Jadi ketemu, melakukan kontak-kontak awal dulu. Setelah itulah kemudian baru menyusun apa-apa yang dibutuhkan oleh perusahaan itu. Yang tadi meliputi 4 tadi itu. Yang pertama adalah learning, bagaimana learningnya, proses pembelajarannya, kemudian performance, harapannya apa, hasil yang didapatkan apa ketika menggunakan provider training antum itu, kemudian yang ketiga adalah apa tadi, learning, performance, kemudian job-nya, sebelum job tadi adalah people, nah, peserta trainingnya siapa, terus kemudian baru materi yang disampaikan kayak apa. Oke, lanjut ya. Nah, bagaimana kemudian ini antara job dan people-nya. Jadi misalnya tahun pertama, ada peningkatan apa enggak? Ini yang kondisi yang ideal yang ini. Antara job dengan people, dengan SDM itu sesuai. Ya, antara job dengan SDM-nya sesuai. Maka dia berada pada kotak yang pekerjaan dan orang berkembang bersama ini. Jadi ketika orangnya berkembang, jobnya juga berkembang. Ketika SDM-nya meningkat, jobnya juga meningkat. Ini yang ideal. Nah, kalau yang tahun pertama, tahun kedua, ini yang kedua ini tambah tanggung jawab ini. Pekerjaannya sama, jobnya itu sama, tapi ternyata tanggung jawabnya yang lebih tinggi. Jadi yang ini tidak sesuai. Nah, kalau yang ini, inilah perlu training. Tahun pertama sesuai antara job dengan SDM-nya. Tahun kedua ternyata kemampuan SDM-nya apa? Kalah dengan jobnya. Tahun yang ketiga ternyata lebih rendah lagi. Ya, tahun yang keempat ternyata sumber daya manusianya tidak memiliki kapasitas kemampuan untuk melakukan job. Maka di sini ini perlu apa ini? Perlu pelatihan. Perlu pengembangan sumber daya manusia. Ya, biasanya perusahaan akan melakukan upgrading, akan melakukan pelatihan ketika dia pada posisi yang ketiga ini. Pada posisi di mana antara job dengan people, itu people-nya tidak mengatasi. Ya, kondisi yang ideal ini. Tahun pertama, tahun kedua, antara people dan job itu sama. Pekerjaan dan orang berkembang bersama. Yang kedua ini, pekerjaannya juga meningkat, tapi peningkatan yang lebih besar pada orangnya. Ini berarti tambah tanggung jawab. Tanggung jawabnya semakin besar. Nah, yang ketiga inilah yang kemudian butuh pengembangan sumber daya manusia, di mana antara orang dengan job, dengan pekerjaan, itu awalnya sama, yang kedua ternyata pekerjaannya makin banyak, kemudian SDM-nya, orangnya tidak bertambah skill dan kemampuannya, maka di sini berarti perlu pengembangan sumber daya manusia. Maka antum masuk di situ, menawarkan sebuah pelatihan. Nah, bagaimana nanti mengemas pelatihan ini? Saya akan ilustrasikan apa yang disebut dengan learning process. Ya, coba perhatikan cerita ini. Ada seorang anak kecil yang ingin sekali bisa mengendarai sepeda sendiri. Ya, keinginan ini didorong oleh pengamatannya terhadap anak-anak yang seusia dengan dia sudah bisa mengendarai sepeda motor. Nah, jadi
sepeda maksudnya. Jadi ada seorang anak kecil ingin sekali dia bisa mengendarai sepeda sendiri. Keinginan itu muncul karena dia lihat teman-temannya. Loh, kok teman-teman saya kok sudah bisa naik sepeda? Kemudian si anak kecil menganggap bahwa mengendarai sepeda itu mudah sekali. Hanya dengan memegang stang, kemudian dia naik ke sadel, lalu dia mengayuh pedalnya, maka wush gitu. Nah, itu anggapannya. Nah, si anak kecil itu tidak sadar bahwa tidak cukup itu, tidak sadar kalau ia tidak mampu. Ya. Karena kasihan akan rengean si anak, karena sayangnya pada si anak, akhirnya orang tuanya membelikan sepeda mini beroda 2. Dengan sangat gembira, si anak kecil tadi mencoba menaiki sepeda tersebut. Ia memegang setangnya, kemudian dia melangkah menaiki sepeda, lalu dia naiki sadel itu, dan kemudian dia jatuh. Kemudian ia mencoba lagi, jatuh lagi. Si anak kecil sekarang menyadari bahwa mengendarai sepeda tidaklah semudah yang ia bayangkan. Dan ia lihat, maka dia sudah naik. Ia mulai sadar bahwa ia tidak mampu. Kemudian ia bertanya kepada orang tuanya, kepada teman-temannya, cara belajar mengendarai sepeda itu kayak apa. Kemudian si anak tekun berlatih tanpa mengenal lelah, jatuh bangun, terus dia berusaha. Akhirnya si anak kecil itu bisa menjalankan sepeda dengan mengayuhnya. Pada awalnya dia tertatih-tatih, tidak stabil, lama-kelamaan karena ketekunan berlatih, ia bisa mengendarai sepeda dengan benar, bagus, lancar, dan tidak jatuh lagi. Sekarang ia tahu bahwa ia bisa mengendarai sepedanya, maka dia sudah naik prosesnya. Sekarang ia sadar bahwa ia mampu. Karena setiap hari ia mengendarainya, maka ia tidak lagi harus memikirkan langkah-langkahnya. Ia langsung pegang stangnya, lalu langsung ke sadel. Kalau sedang mengendarai, ia pun tidak lagi berpikir larinya kencang atau lambat. Kalau akan berbelok, tidak lagi melihat ke belakang atau memperlambat laju sepedanya. Namun karena kecerobohannya, ia tidak lagi mengindahkan aturan-aturannya, ia mengalami kecelakaan. Maka si anak kecil ini, prosesnya dia tidak lagi sadar akan kemampuannya. Maka kalau kita lihat learning process itu, pertama diawali, dia tidak sadar akan ketidakmampuannya. Jadi peserta itu, dia tidak sadar akan ketidakmampuannya. Kemudian bagaimana ditingkatkan agar sadar akan ketidakmampuannya tadi. Kalau dia sadar bahwa dia tidak mampu, maka dia harus belajar. Maka yang ketiga, dia akan sampai pada sadar akan kemampuannya. Dan yang keempat, tidak sadar akan kemampuannya tadi itu. Jadi sadar akan kemampuannya, ada orang itu tipe yang tidak sadar akan ketidakmampuan, ini yang paling rendah. Yang kedua, ada orang sadar bahwa dia tidak mampu, kemudian dia mau belajar. Kemudian yang ketiga, dia sadar akan kemampuannya. Nah, dia menggunakan kemampuannya itu dengan sebaik mungkin. Tetapi ada yang tidak sadar akan kemampuannya, padahal dia punya kemampuan, tapi dia tidak sadar. Nah, coba Anda perhatikan learning process ini. Saya sering sampaikan di kuliah, kalau kita hanya membaca saja, itu hanya 10%. Daya ingat kita hanya 10%. Tapi kalau kita kemudian mendengar, itu 20%. Tapi kalau kemudian kita melihat, itu 30%. Tetapi kalau kita melihat dan mendengar, makanya kenapa membaca kemudian dikeraskan, itu kan berarti melihat, mendengar, itu 50%. Kalau kemudian kita mampu mengatakannya, mengajarkan 80%. Apalagi kalau kemudian kita mampu melakukannya. Maka saya berharap dalam dunia training dan pelatihan adalah learning proses ini kita alami semua. Jadi mereka yang kita latih, itu kita melakukan pendekatan learning proses ini. Jadi dengan juru baca, dan didengar, dilihat, kemudian dipraktekkan, ada FGD, ada role play, karena dengan 90% apa yang ia katakan, apa yang lakukan, makanya kemudian mereka kemudian disuruh presentasi, mereka seperti melakukan training lagi. Ini biasanya disebut dengan training of trainer. Nah, untuk memudahkan ini, ya, saya simpulkan dengan kalimat ini. Kita dengar, kita lupa. Jadi kalau hanya dengar saja kita lupa. Kemudian kita lihat, maka kita ingat. Tapi kalau kita melakukan, maka kita paham. Maka dalam dunia pelatihan, kata-kata ini harus kita ingat. Kita dengar, kalau kita hanya menggunakan pendengar saja, kita lupa. Maka dalam konsep pelatihan, kita tidak hanya orang untuk mendengarkan kita, tetapi juga melihat. Kita lihat, kita ingat, tetapi juga kita melakukan. Kalau kita melakukan, kita paham.
Jadi kalimat ini menjadi sebuah icon dalam dunia training. Kita dengar, kita lupa, kita lihat, kita ingat, dan kita melakukan, kita paham. Maka ketiga-tiganya di dalam metode melakukan training itu harus ada di dalamnya. Nah, apa saja jenis bentuk training itu? Nah, makanya nanti ketika antum telah mengetahui kondisi perusahaan itu kayak apa, yang dibutuhkan apa, maka antum bisa menentukan, oh berarti perusahaan ini membutuhkan motivation training. Karena sebenarnya skillnya sudah bagus itu SDM-nya, motivasinya yang lemah. Oh perusahaan ini ternyata koordinasinya tidak bagus ini, pimpinannya, nah ini butuh leadership training. Itu nanti kita tahu dari mana? Ketika kita melakukan pengamatan dan ketika kita melakukan kontak-kontak di awal melihat perusahaan itu. Nah, maka kita nanti akan bisa menentukan apa yang dibutuhkan. Apakah motivation training, apakah leadership training, atau manajemen. Jadi kalau leadership persoalan kepemimpinan, aspek individu kepemimpinannya, gaya kepemimpinannya. Kalau manajemen berarti adalah tentang birokrasinya. Oh kita perlu ini berarti perlu bentuk manajemen training. Oh ini tidak kompak, maka perlu tim building. Bagaimana membangun tim building, jadi tim kerja yang bagus. Oh ini butuh spiritual ini, karakter buildingnya harus dibangun. Nah ini semua jenis-jenis bentuk training ini bisa kita tawarkan ketika kita tahu persoalan di perusahaan itu. Oke. Nah, apa saja metode pelatihan itu? Nah, pertama, kita bisa menggunakan lecture ceramah. Jadi banyak pembicaraan dari trainer tanpa partisipasi. Kalau ada, hanya dalam bentuk tanya jawab. Kegunaannya, kalau metode ceramah ini cocok untuk jumlah peserta yang banyak. Hanya pada penyebaran informasi pengetahuan. Misalnya pesertanya itu 500 atau 1000. Nah, maka metode ceramah ini. Kemudian ada metode discussion. Nah, ini discussion itu terjadi pertukaran pengetahuan antara gagasan, pendapat mengenai masalah tertentu secara bebas di antara peserta dan training. Ini sesuai pada waktu penerapan informasi hanyalah masalah gagasan. Cara ini berguna bagi trainer untuk mendapatkan feedback, umpan balik. Nah, ini discussion. Yang ketiga, bisa metode pelatihan dengan role play atau dengan game, dengan outbound. Peserta diajak bermain peran di dalam training. Jadi peran mereka nanti disesuaikan dengan situasi kerjanya. Nah, kemudian ada peran baik, ada peran buruk. Jadi seperti main drama gitu. Bahasanya mengenai situasi kerja. Sebenarnya nanti kalau di kelas manajemen training ini nanti, saya akan membagi di antara antum itu ada yang sebagai perusahaan, provider perusahaan, kemudian ada yang sebagai lembaga training. Nah, yang sebagai lembaga training ini, dia akan berdiskusi, akan melakukan lobby-lobby, akan mencari informasi terhadap perusahaan yang mau jadi klien dia. Nah, jadi bermainnya seperti yang satu kelompok itu seperti perusahaan, yang satu kelompok sebagai lembaga training. Nah, menggali kira-kira yang tadi saya sampaikan, SDM-nya apa, masalahnya apa, visi dan misinya apa, yang kemudian disusunlah oleh lembaga training ini membuat sebuah proposal untuk mendesain sebuah pelatihan, yang kemudian judul pelatihannya apa, randonya kayak apa, metode pelatihannya kayak apa, terus kemudian biaya. Setelah selesai, terjadi negosiasi lagi. Nah, saya nanti berharap ujian UAS-nya adalah kalian membuat proposal pelatihan ini, mendesain sebuah pelatihan yang ditujukan di perusahaan. Nah, nanti perusahaannya bisa nyari, bisa browsing di internet untuk mengetahui masalahnya, SDM-nya, terus macam-macam. Lah, kalian memposisikan kalian sebagai apa? Provider lembaga training profesional. Nah, metode yang kayak gini disebut dengan role play. Jadi kalau di kelas itu ada yang sebagai ownernya perusahaan tadi, nah, kemudian lembaga training. Nah, kemudian terjadi diskusi, tanya jawab, sampai kemudian nego harga. Ada metode pelatihan yang berikutnya adalah dengan studi kasus. Ya, dengan studi kasus itu adalah peserta menganalisis keadaan situasi tertentu dengan materi yang ingin disampaikan. Jadi dikasih kasus, kasih persoalan, suruh diskusikan. Ada yang dalam bentuk games. Nah, ini dalam bentuk permainan, outbound misalnya. Tentu setelah game, setelah outbound, setelah ada permainan, ada nilai-nilai apa yang mau ditanamkan, disampaikan, dipresentasikan. Ada yang kemudian yang disebut dengan experiential learning. Jadi materi itu diberikan dengan melibatkan peserta.
Dengan cara apa? Peserta itu sejak dari awal, dia mengalami, menganalisis, menyimpulkan, menerapkan. Jadi misalnya, saya pernah menyampaikan materi experiential learning ini di jajaran para manajer semen Indonesia. Jadi mereka saya kasih uang 500.000. Kemudian saya suruh belanja. Satu kelompok itu saya kasih uang 500.000, kemudian kita suruh belanja di pasar untuk masak apa. Setelah nyampe, setelah dia bikin resepnya, terus belanja apa, kemudian ternyata resepnya itu saya tukar. Begitu dia sudah belanja, belanjaannya saya tukar ke kelompok yang lainnya. Kemudian dia memasak, sampai kemudian jadi. Dari situ kemudian masakannya rasanya apa, saya tukar lagi. Ternyata masakan dia dimakan oleh kelompok yang lainnya. Nah, kemudian baru kita diskusikan. Itu sudah bisa mengalami, menganalisis, menyimpulkan, dan menerapkan. Nah, itulah kira-kira bagaimana kita mendesain sebuah pelatihan. Ada yang ditanyakan pada antum semua. Karena nanti tugas UAS-nya saya tidak ingin memberatkan antum. UAS-nya adalah bagaimana kalian masing-masing mampu membuat apa? Mendesain sebuah pelatihan yang itu dalam bentuk proposal. Jadi itu lengkap nanti, visi misi perusahaan itu tahu, kemudian masalahnya apa, solusinya apa, kenapa kok harus trainingnya ini, metodenya kayak apa, dan metodenya sudah saya sampaikan tadi, bagaimana metode-metode pelatihannya, terus bagaimana kamu membuat rundown-nya, rundown pelatihannya itu 2 hari misalnya, Sabtu dengan Minggu, terus kemudian biayanya berapa, itu antum cantumkan, butuh berapa trainer, kemudian posisi tempat duduknya, nama gamenya, pelatihannya, materinya, semuanya lengkap di proposal itu. Nah, tugas antum adalah selama ini di proses perkuliahan, antum mengumpulkan itu, nanti dikirim via email. Ya, sudah itu AS-nya, karena antum sekarang harus sudah menyelesaikan skripsi. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan sampai sini. Ini sudah saya rekam, nanti rekamannya akan saya posting di YouTube channel Fakih Syarif. Jadi teman-teman nanti bisa lihat lagi. Oke, silakan kalau ada yang tanyakan. Sudah di-set? Ya. Ustaz, mau nanya nih. Ya. Kalau untuk perusahaan sendiri itu bebas atau misalnya kayak sebuah organisasi sosial atau organisasi kesehatan gitu, atau bisa? Kalau perusahaan sendiri, atau ini bisa perusahaan, bisa organisasi, bisa sekolah, bisa instansi. Maka yang perlu ditanyakan adalah ya tadi, kebutuhan organisasi itu apa yang ditrainingkan, yang mau di-upgrade. Jadi ditanya, misalnya tentang visi dan misi organisasi itu. Terus masalahnya di organisasi itu apa? Yang perlu kok harus di-upgrading training, kan gitu. Pesertanya apa, materinya apa? Itu harus tahu dulu. Jadi sekalipun itu perusahaan sendiri, berarti kan kita tahu, oh masalahnya di perusahaan saya itu ini, SDM saya itu lemah, anak-anak itu kerja sendiri, tidak ada kerja sama, atau kemudian rasa memilikinya tidak ada, misalnya. Nah, antum melihat masalah itu, terus kemudian apa yang harus, kalau masalahnya ini berarti pelatihannya harus ini, metodenya kayak apa? Apakah dengan ceramah, apakah dengan studi kasus, apakah dengan game, apakah dengan role play, nah itu disesuaikan. Nah, baru antum nanti susun itu semua. Itulah yang disebut merancang, mendesain sebuah pelatihan. Sampai ada rundown-nya, berapa hari, jam-jamnya, terus kemudian harganya berapa. Karena nanti antum saya didik untuk menjadi seorang apa? Provider, trainer profesional. Jadi kamu bisa menghargai kerja kamu sendiri. Oke, ada lagi? Silakan. Oh, berarti gini, Sat. Berarti training itu untuk anak buah perusahaan atau di lingkup perusahaan saja gitu, tidak untuk orang luar. Ya, ini kan berarti menawarkan kepada klien kita secara spesifik. Paham ya? Berarti kuncinya adalah, letaknya adalah bagaimana kalian mengenali klien kalian tadi itu. Karena semakin masalahnya diketahui, kita memberikan solusi. Jadi kita ini seperti lembaga training sekaligus konsultan. Dan itu biasanya kalau sudah bagus, itu akan jadi langganan terus. Jadi seperti saya sekarang sudah keliling itu sudah BUMN, Pertamina, Semen, Petrokimia, karena mereka sudah tahu, karena kita sudah bisa menyelesaikan masalahnya.
Ini bukan training untuk publik. Sebab kalau training untuk publik, kadang-kadang kita nggak bisa ngukur. Jadi kita training untuk klien-klien tertentu. Nah, berarti membuat proposalnya, mendesain sebuah pelatihannya itu sesuai dengan apa? Kebutuhan klien kita, kebutuhan perusahaan atau instansi atau sekolah atau perguruan tinggi di mana kita menjadi konsultannya. Itu suara dari luar masuk karena tidak kamu mute. Suara di luar masuk karena tidak di mute, yang disantun itu. Santun. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Santun. Siapa yang tanya, silakan. Santun, matikan santun. Ini Ustadz, UTS-nya gimana Ustadz? Mas, jangan tanya UTS, sudah. UTS. Nggak usah tanya UTS, langsung UAS. Antum sekarang fokusnya adalah menyelesaikan skripsi, kan? Ya, antum selesaikan tugas yang tugas yang saya sampaikan hari ini. Antum mendesain sebuah pelatihan. Ya, paham ya? Ya, jadi dikumpulkan tidak harus selesai UAS, lebih cepat lebih baik. Nilainya biar segera saya setor. Masya Allah. Ya, tapi antum harus paham. Sekarang bertanya, silakan. Ini antum saya jelaskan bagaimana mendesain sebuah pelatihan. Nanti materi yang saya sampaikan hari ini saya rekam di YouTube. Ya. Halo, materi yang saya sampaikan hari ini saya rekam di YouTube. Saya masukkan di channel Ki Sarif. Sehingga kemudian semuanya bisa melihat karena ada yang tidak bisa online hari ini. Ya. Semuanya bisa melihat dan bisa dilihat untuk umum. Tapi jangan lupa nanti subscribe ya, karena ini baru mengawali ini. Siap. Channelnya mana, Ustaz? Ya, silakan. Linknya mana, Ustaz? Linknya. Nanti saya sampaikan. Ini nanti kita rekam dulu. Saya sampaikan nanti bisa masuk YouTube karena baru berapa bulan ini Pak Fakih belajar ini. Masuknya ke dunia YouTube. Linknya nanti di-share ya Ustadz. Link Kenapa? YouTube. Ya, nanti link YouTube-nya saya share. Link YouTube nanti di-share Ustadz. Ya, siap. Nah, termasuk materi ini nanti akan bisa dilihat di YouTube. Sekarang silakan kalian tanya jawab, karena nanti kalian juga akan masuk YouTube ini, karena kan direkam ini. Silakan, ada yang ditanyakan. Masuk YouTube, Teh. Untuk Tolong Antun moodnya disilang itu. Masih rame itu. Santun Tomelo. Nur Hadi. Nah, silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau masih ada suara dari luar masuk, itu berarti mood antum masih nyala. Kalau antum mau ngomong baru dibuka. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Nah, kalau bertanya santun, dibuka. matikan dulu santun. Santun moodmu matikan dulu. Ini punyanya santun masih nyala ini. Nah, silakan kalau ada yang ditanyakan. Ustaz mau nanya nih. Ya. Untuk proposal itu sudah termasuk dari desain, terus estimasi biaya, terus sama rundown acaranya itu juga sudah include satu paket. Iya, jadi satu. Atau dengan desain biasa aja? Ya, itu jadi satu. Jadi anggapannya antum itu seperti provider training yang profesional gitu. Jadi misalnya antum bisa nawarkan paket misalnya untuk peserta 30 orang ini paketnya 12 juta gitu misalnya untuk outbound. Jadi antum bisa kira-kira itu termasuk kemudian lengkap lah. Itu rundown-nya, kemudian metode pelatihannya kayak apa. Seperti antum menawarkan pelatihan itu pada perusahaan besar. Gitu, paham ya? Dan itu nanti antum pakai nanti, ketika nanti antum terjun dalam dunia profesional, antum akan bikin semacam itu. Selain ada proposalnya, nanti antum juga bisa boleh bikin dengan model ini, komponen profilnya sekarang kan modelnya kayak bikin film itu.
Nah, nanti di YouTube ada contoh company profil saya. Yang itu cuma sedikit saja, itu tapi ternyata banyak dipakai oleh teman-teman PLN kemarin, lihat itu gara-gara di YouTube itu. Ya, bagus, pertanyaannya bagus. Ada lagi? Silakan. Jadi kayak proposal penawaran, tapi kalau antum benar-benar bisa mengetahui masalah perusahaan itu, masalah instansi itu, masalah Pemda, karena bisa jadi Pemda yang minta training sama antum itu. Oh, ini pegawai saya pegawai negeri kok mau males-males, datangnya molor-molor. Nah, antum bisa mengemas pelatihannya kayak apa, bentuknya kayak apa, apakah FGD, apakah role play tadi, apakah kemudian game, yang semuanya punya target. Dan kemudian nandonya kayak apa, estimasi biayanya berapa. Ini di luar hotel ya, di luar tempat dan hotel. Anggap itu hotel, tempat itu urusannya sana. Jadi ini murni apa? Fee untuk trainingnya. Nanti kalau misalnya ada hotel tempat, nanti disesuaikan biayanya. Ini baru menggunakan jasa antum ketika antum menjadi seorang provider training profesional. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Poin-poin pentingnya benar-benar diperhatikan. Dan saya berharap antum bisa memahaminya dengan baik. Nanti materi PPT-nya sudah include di rekaman ini pasti. Ya. Dan saya berharap ya. Siapa ini? Kalau Rizal. Ya. Untuk pengajuan proposal itu apa kita sendiri yang menyampaikan gitu loh, Zat, tanpa diminta dari perusahaan atau instansi yang lain semacamnya gitu, Zat. Kita sendiri mengajukan diri atau gimana? Jadi ada banyak. Pertama, bisa jadi perusahaan itu menghubungi antum, ya kan? Nah, ketika perusahaan itu menghubungi antum, maka antum bertanya tentang tadi kondisi perusahaan tadi yang saya sebutkan, mulai dari persoalannya apa, visi dan misi. Atau bisa jadi antum sebelum menawarkan ke produk itu, antum sudah datang ke perusahaan itu. Nah, tapi bertanya dulu, bertanya-tanya tentang apa perusahaan. Nah, nanti antum memposisikan sebagai konsultan. Nah, setelah tahu masalahnya, antum nanti akan bikin janji, Pak, saya akan buatkan desain pelatihannya, Pak, untuk membantu solusinya perusahaan Bapak. Nah, paham ya? Jadi ada yang ditelepon, ada yang antum di situ menawarkan sudah, tetapi dalam bentuk umum. Pak, saya pernah punya pelatihan-pelatihan ini. Tetapi ketika antum datang di perusahaan itu bukan menawarkan pelatihan-pelatihan antum yang masih umum tadi, tapi antum menawarkan lebih khusus lagi ketika antum bertanya tentang apa, SDM-nya kayak apa, macam-macam itu. Karena apa? Antum akan memberikan solusi. Ya, paham? Ada lagi? Tidak hanya perusahaan, termasuk sekolah, lembaga pendidikan, instansi pemerintah. Itu kan mereka ketika menggunakan jasa kita, maka kita tidak kemudian langsung kemudian ya, tapi kemudian kita harus apa sih persoalannya, terus masalahnya apa, terus apa yang dilakukan. Maka kita sebagai konsultan, terus kemudian kita memberikan solusinya seminggu kemudian atau kita janji untuk ketemu. Nah, janji untuk ketemu itu antum sudah membawa proposal tadi itu, memberikan solusi, lembaga apa, randonya kayak apa, trainingnya bentuknya kayak apa, dan sekaligus penawaran. Memang kayak gitu untuk profesional. Jadi bukan kemudian, ya Pak, siap, terus materinya apa? Nah, itu harus ditanya ditanya betul SDM-nya siapa tadi itu, lembaga apa yang di training tadi siapa? Tadi kan ada di sini di halaman berapa tadi? Kita coba lagi screen share nanti ya. Nah, ini tadi kita lihat tadi posisinya ideal apa tidak gitu. Antara kapasitas pengembangan sumber daya manusia, misalnya kapasitas orangnya dengan pekerjaannya ternyata pekerjaannya jauh lebih berat. Nah, maka di sini butuh pengembangan sumber daya manusia. Jadi yang dilihat tadi itu yang di mana tadi? Ada 4 tadi ya. Performance, job,
Yang di awal tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Sudah kelihatan belum? Nah, ini learning. Nah, proses pembelajarannya kayak apa? Kemudian performanya, hasil yang diperoleh ketika nanti melakukan training dengan antum. Terus kemudian people-nya, apa people tadi itu? Peserta trainingnya siapa? Terus kemudian job. Nah, aspek penting apa yang harus disampaikan? Jadi 4 ini tadi. Learning prosesnya, kemudian performance, kemudian apa? People-nya, dan kemudian job. Oke, ada lagi yang tanyakan? Nah, 4 ini. Kalian menjawab proses belajarnya kayak apa, performanya, harapannya apa kalau ikut pelatihan antum, terus SDM-nya siapa yang di training itu, kemudian materinya apa yang disampaikan. Ini job. Jadi kalian menjawab 4 ini, learning, performance, people, dan job. Jadi kalau kita bicara mendesain sebuah pelatihan, maka yang perlu kita perhatikan 4 ini, learning, proses belajarnya kayak apa, performanya, people, SDM-nya, yang ikut siapa, kemudian job, materi apa yang disampaikan. Oke, ada yang tanyakan? Lagi, sampai sini? Oke, ada yang tanyakan? Cukup? Abdurrahman? Cukup, Zat. Pos. Oke, siapa lagi? Tanya? Cukup? UASnya, Zat. Belum paham, Zat, tentang UAS. UASnya, Zat. UASnya adalah antum membuat desain pelatihan ini. Antum membuat desain pelatihan ini. Antum bisa Proposal browsing. ya? Antum bisa browsing perusahaan apalah, kamu cari aja. Itu sebagai klienmu. Perusahaan apa di browsing di internet sebagai klienmu. Pura-pura itu sebagai klienmu. Nah, kamu jawab persoalannya, kamu susun desain pelatihannya. Proposal lengkap, penawarannya termasuk harganya, seperti yang ditanyakan Nur Hadi. Itu yang dikumpulkan. Lebih cepat, lebih baik. Yes, Jadi, antum biar cepat selesai skripsimu. Jadi, antum memposisikan sebagai apa ini? Provider. Ya. Satu kelompok 3 orang aja deh. Biar tidak mengerjakan sendirian. Satu kelompok 3 orang. Iya, Ustaz, gitu. Bagusnya kayak kelompok. Ya, satu kelompok 3 orang. Waktunya secepatnya. Biar saya segera setor nilai. Sehingga saya tidak punya tanggungan. Cara pembagian kelompoknya gimana, Zat? Diatur dewe. Ustadz sendiri yang buat gitu? Enggak, diatur sendiri. Nanti udah enak, Zat, kalau diatur sendiri ada nanti yang gini-gini gitu. Mending dari Ustadz gitu loh, ngacak Nggak usah. sendiri baru dikirim ke grup. Enggak usah, gini aja. Yang hadir hari ini sebagai ketua kelompok. Yang ketemu saya hari ini online, itu ketua kelompok. Nah, silakan secepatnya mengajukan. Nggak boleh sama nama orangnya. Berarti yang hadir hari ini, Abdurrahman, Rizali, Arif, Nur Hadi, Santun Tumelo, Yus, Zaki, ini jadi ketua kelompok. Ya. Sip. Nanti Ya. segera di WA nama kelompoknya. Perusahaannya silakan browsing. Boleh memilih perusahaan, boleh memilih instansi pemerintah, Pemda, Pemprov ya. Boleh apa? Instansi pendidikan. Boleh perusahaan BUMN, boleh perusahaan swasta. Ustaz, kalau untuk limit peserta nggak terbatas kan? Kenapa? Limit 3 orang, peserta Mas. training nggak terbatas. Limit peserta training tergantung kebutuhan perusahaan apa. Hasil dari kamu melakukan observasi itu. Ternyata misalnya perusahaan itu hanya membutuhkan pesertanya hanya 30 orang para manajer. Nah, tentu beda cara menyampaikan trainingnya kan. Maka di situ tidak hanya ceramah, ada FGD, Jadi tergantung permintaan perusahaan itu. Jadi kalau misalnya sekolah, ternyata sekolah itu butuh yang di training guru-gurunya. Nah, jumlah gurunya berapa? Kalau 60 ya 60. Ya, jadi peserta training tergantung dari
klien Anda. Nah, jadi seolah-olah kalian itu punya klien dan klienmu itu butuh berapa orang. Nah, oh yang di training sekian. Materinya apa? Itu dari analisa kamu, observasi kamu di perusahaan itu. Yang kamu memberikan solusi pada perusahaan itu. Inilah yang disebut bagaimana mendesain sebuah pelatihan, mendesain sebuah training. Nanti kalau kamu nanti kerja profesional memang kayak gitu caranya. Nah sekarang sudah tidak hanya proposal tadi, tapi bentuk proposal atau company profilnya bisa disusun dalam bentuk apa? Kayak tayangan film singkat itu. Yang itu bisa nge-link, hubungi ke web Antum, lah itu nanti itu ke depan nanti Antum mesti belajar itu bagaimana memanfaatkan link-link. Orang bisa juga melalui buku. Ada orang menawarkan pelatihan itu dia punya buku dulu. Nah, bukunya itu kemudian di belakangnya kan ada penawaran pelatihan itu. Tapi kali ini kalian mencoba mendesain sebuah pelatihan di mana kalian itu sudah punya klien. Nah, kliennya itu bisa perusahaan, bisa instansi pemerintah, bisa BUMN, instansi swasta, bisa sekolah, bisa lembaga pendidikan. Terserah, Antum ambil yang mana. Nanti saya akan kirimkan juga di grup ya, atau di masing-masing nanti kirim ke email saya. Nanti saya kasih contoh misalnya salah satu PowerPoint pelatihan yang menggunakan apa, yang menawarkan produk dia. Oke, ada tanyakan? Cukup? Kalau cukup, saya akhiri dengan sebuah kalimat tadi. Kalau kita dengar, kita lupa. Kalau kita lihat, kita ingat. Kalau kita melakukan, kita akan paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.